Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Perancis memasuki babak baru, setelah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Perancis, pada Kamis, 28 Mei 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan dari pemerintah Prancis yang dipusatkan di Les Invalides, Paris. Setibanya di Les Invalides sekitar pukul 15.30 waktu setempat, Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu dipadu peci hitam langsung disambut oleh Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu. Setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan La Marseillaise berkumandang, kedua tokoh menaiki kendaraan komando taktis militer untuk melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Usai prosesi di Les Invalides, Presiden Prabowo bertolak menuju Istana Elysee dengan dikawal oleh korps mewah yang terdiri dari 146 pasukan berkuda dan 27 personel motoris kepolisian Prancis. Dalam kunjungan penting ini, Presiden turut didampingi oleh putranya, Didit Hedi Prasetyo, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Setibanya di halaman Istana Elysee, Presiden Emmanuel Macron langsung menyambut hangat kedatangan Prabowo dan Didit Hedi Prasetyo. Kedua kepala negara tersebut saling menyapa akrab dan berpelukan sebelum melangkah masuk untuk melakukan pertemuan tertutup. Dalam jumpa pers bersama, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan kehormatan yang luar biasa atas penerimaan hangat Prancis. Ia menjabarkan bahwa hubungan bilateral kedua negara saat ini sedang berada di masa keemasan. Secara khusus, Prabowo menyoroti intensitas diplomasinya ke Prancis yang sangat tinggi. Tercatat, ia sudah 4 kali berkunjung ke negara mode tersebut, di mana 3 kunjungan diantaranya dilakukan berturut-turut pada tahun 2026 ini. Sementara satu kunjungan lainnya membekas pada 14 Juli 2025 lalu, saat pasukan TNI diundang secara khusus oleh Macron untuk ikut berparade dalam defile Bastille Day, Hari Kebangsaan Prancis. Pertemuan bilateral ini menelurkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang pertahanan, energi bersih, investasi, hingga percepatan implementasi Perjanjian Ekonomi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, (IEU-SEPA). Prabowo menyambut baik dibentuknya France-Indonesia High Level Business Council demi mendongkrak realisasi investasi korporasi Prancis di dalam ekosistem ekonomi Indonesia. Namun, lompatan paling mengejutkan datang dari sektor pendidikan dan sains. Guna mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi dinamika global yang multipolar, Presiden Prabowo menegaskan telah mengeluarkan instruksi agar bahasa Prancis diajarkan di institusi pendidikan tanah air. Selain urusan ekonomi dan kerja sama bilateral, kedua kepala negara juga memberikan porsi pembahasan khusus terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, utamanya mengenai kedaulatan penuh kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan pujian tinggi atas keberanian kepemimpinan Emmanuel Macron di panggung internasional yang konsisten menyuarakan perdamaian dan prinsip kemanusiaan. Indonesia dan Prancis sepakat satu suara mendukung penuh two-state solution atau solusi dua negara. Prabowo sependapat dengan Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah bersifat krusial karena dampaknya yang bersifat domino langsung mengunci pasokan energi dunia serta melumpuhkan rantai pasok global.